Sabbih bismi rabbikal azim. Ayat yang ke-74. Ya, ayat yang ke-74. Fasabbih, maka sucikanlah, dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Karena ini fi'il amr berarti hukumnya wajib. Kan perintah berarti hukumnya al-amru yadullu ala wajib. Begitu dalam kitab Balaghah itu disebutkan begitu. Pembelajaran bahasa Arabnya sudah di Balaghah? Oh belum? Masih di fi'il apa? Dari dulu fi'il amr terus belum naik-naik gini. Fasabbih, maka sucikanlah bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Sama terakhir di ujung dari surat Al-Waqi'ah ini ya, Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد. Jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, mana senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi hari ini. Allah berikan kepada kita semuanya nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehat semuanya Bapak Ibu? Amin. Dengan sehat itulah kita semangat cinta kepada rumah Allah, Masjid Al-Ilham. Semoga aja ini nanti akan menjadikan kita semuanya layak untuk semoga aja dengan semangat kita cinta rumah Allah ini layak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat pada hari ini, detik ini, kita kumpul dengan orang-orang yang soleh solehah semuanya ini ya, Masya Allah. Calon penghuni surga semuanya. Nah, ini ya, calon penghuni surga semuanya. Ini kan semangat yang luar biasa. Sehingga pasti kita menjadi hidup kita mulia sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, beri kami kebahagiaan, kemuliaan, kebaikan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Maka layak ketika kita semuanya berkeinginan untuk bahagia di akhirat, syaratnya harus bahagia di dunia. Harus bahagia di dunia. Orang yang layak, orang yang tidak bahagia di dunia tidak layak masuk surga. Betul ya? Loh, setuju no mboten?
Di masjid merengut, di rumah merengut, layak nggak masuk surga? Enggak, wong nggak mau bersyukur sama sekali. Betul kan ya? Maka syaratnya kita harus bahagia di dunia. Maka dari itu dengan kita semuanya kumpul dengan orang yang calon penghuni surga kan bahagia semuanya, insya Allah. Semangat kita juga semangat kita mengkaji Al-Quran sebagaimana Allah sampaikan Ar-Rahman Allamal Quran. Kemarin yang sudah kita sampaikan yakni di surat Al-Muddathir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Itu kemarin yang sempat kita bahas bersama-sama bagaimana perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW juga untuk kita semuanya. Wa rabbaka fakabbir. Dan besarkanlah Tuhanmu. Tapi di sini dibalik, wa rabbaka fakabbir. Dan seakan-akan hanya kepada Tuhanmu lah kamu itu membesarkan. Jadi dalam hidup kita selama 24 jam harus yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di sekeliling kita pasti aman dan nyaman. Kalau kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita yang kita besarkan selain Allah, yang dibesarkan nafsunya, yang dibesarkan kepengen bagaimana kesombongannya, muncul kerusakan, muncul ketidaknyamanan. Termasuk hasil yang kita saksikan bersama-sama adanya banjir di Aceh, Sumatera itu ya. Itu karena orang tidak membesarkan Allah, tapi membesarkan membesarkan apa? Nafsunya. Berarti orang yang paling berjasa banjir itu tukang kayu, betul nggak? Tukang gergaji, betul? Pekerjaannya tuh Pak, tukang gergaji. Tapi dikongkon dikit ya, dia itu disuruh ya, dia disuruh. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas satu ayat yang simpel di sini ya. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat yang ke-74. Ya, ayat yang ke-74. Fasabbih, maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Karena ini fi'il amr berarti hukumnya wajib. Kan perintah berarti hukumnya al-amru yadullu ala wajib. Begitu dalam kitab Balaghah itu disebutkan begitu. Pembelajaran bahasa Arabnya sudah di Balaghah? Oh belum? Masih di fi'il apa? Dari dulu fi'il amr terus belum naik-naik gitu. Fasabbih, maka sucikanlah bismi rabbikal azim dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Sama terakhir di ujung dari surat Al-Waqi'ah ini ya, Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Kita akan bisa mensucikan Allah manakala kita ini termasuk orang-orang yang sudah membesarkan Allah, begitu ya. Membesarkan Allah dahulu, ketika kita sudah bisa membesarkan Allah, baru nanti mensucikan Allah. Semoga aja perintah ini sudah kita jalankan ya. Sudah dijalankan ya? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Sudah dijalankan? Kapan? Hah? Loh, kok masih berusaha? Perintah itu wajib untuk kita lakukan. Ya. 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 Jadi ini sedikit ya. Kemarin kita akan sempurna dalam mensucikan Allah manakala kita awali dengan kita
wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Tuhanmu dan besarkanlah Tuhanmu, sehingga perintah Allah besarkanlah Tuhanmu itulah di beberapa tafsirannya adalah lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, yang dimulai hati kita sudah Allahu Akbar. Khususnya di sini di dalam kita menjalankan ibadah sholat. Sholat yang kita lakukan sehari 5 kali, maka bagaimana akan berdampak kepada 23 jam di luar sholat tetap membesarkan Allah. Ya, tetap membesarkan Allah. Maka ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu berarti Allah, karena dia mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga. Kekuasaan yang tidak terhingga. Kalau Pak Jokowi itu punya kekuasaan berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Karyanya sudah luar biasa. Betul nggak? Pak SBY juga begitu. Berkuasa berapa tahun? 10 tahun. Karyanya juga luar biasa. Ini berikutnya lagi Pak Prabowo menjadi penguasa. Nah, gitu ya. Berapa tahun nanti, Pak? Hah? Berapa tahun? Kalau presiden kekuasaannya tergantung dari siapa yang mendukung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didukung sudah dia berkuasa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah, dan termasuk di antara kedua langit dan bumi, dan semua yang ada di bawah bumi miliknya Gusti. Oleh karena itu kita akan menjadi orang yang hidup itu rasanya kita plong. Punya tanah 10 hektar ya tidak sombong. Betul ya? Kenapa? Karena semuanya miliknya Allah. Begitu hidup menjadi kontraktor, ya tidak pernah sedih. Kontrak sana, kontrak sini. Ya begitu ya. Nggak akan sedih. Ya begitu ya. Kenapa? Semuanya miliknya. Makanya kita sebagai orang-orang yang menjalankan sholat, yang berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar itu tertanam pada diri kita, hidup itu kita harus bahagia. Kenapa kita harus iri orang-orang yang kaya raya, orang yang tanahnya banyak, yang kekayaannya luar biasa? Itu semuanya adalah Masya Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, walau la ittakhalta jannataka kulta masya Allah la quwata illa billah. Kalau Anda memasuki kekayaan Anda, kebun Anda yang panennya luar biasa, pohonnya indah, terus kemudian kekayaannya, hasil panennya yang begitu banyak, karyawannya juga begitu banyak, maka jangan Anda sombongkan diri. Katakanlah itu semuanya sudah dikehendaki oleh Allah. La quwata illa billah. Kita semuanya tidak akan bisa melakukan semuanya tadi kecuali semuanya kekuatan datangnya dari Allah. Makanya orang yang sholat itu tidak akan pernah menyombongkan terhadap apa yang Allah berikan. Tidak akan pernah menjadi orang yang plagiat. Apa plagiat itu? Hah? Karyanya si A tetapi diakuisasi. Ini adalah karya saya. Rumah yang berdiri mega, pagi, rumah saya ini. Wah, padahal tanahnya miliknya Allah. Pasir, ada kayu yang digunakan untuk membangun rumah juga miliknya Gusti Allah. Seharusnya kita menjadi orang yang plong, nah, gitu ya, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Nah, kan begitu ya. Sungguh akan berbahagia siapa orang yang beriman. Ciri orang beriman berbahagia adalah bagaimana dia sholatnya bisa khusyuk.
Sholat yang dilakukan hanya 5 menit dalam satu kali sholat, tapi mampu mempengaruhi 23 jam perilaku kehidupan di luar sholat. Maka di sini ketika kita semuanya sholat, semua permasalahan hidup kita berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan suami, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan cucu, masalah berkaitan dengan isi kantong, masalah berkaitan dengan isi perut, semuanya ditinggalkan. Tanggalkan semuanya harta kekayaan yang kita miliki, yakinkan bahwa semuanya itu bukan milik kita, semuanya milik Allahu Akbar. Makanya zikir kita yang sehari setelah selesai sholat berapa kali? 33 kali itu mantap kita rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin diri kita hidup, jiwanya rasanya ini kita ringan. 1000 masalah dalam kehidupan kita akan hilang ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Tapi perlu latihan. Nah, gitu ya. Lek duwe utang yang kudu dicaur. Ojo nanti terus akhirnya kon duwe utang juga dibayar. Semuanya milik Allah. Allahu Akbar, jangan ya. Tanah kita diserobot oleh orang-orang kafir, nah, gitu ya. Mereka menginjak-injak harga diri kita sebagai umat Islam. Ya jangan diam saja. Yang kedua, jabatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berakhir, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya bumi, sebelum adanya kota Surabaya, Allah sudah ada. Nanti Surabaya hancur, Indonesia hancur, bumi hancur, alam hancur, Allah juga masih ada. Itulah makanya Allah layak disebut Allahu Akbar. Inilah sholat yang mampu untuk menjadikan diri kita semuanya orang-orang yang nanti hidup tenang fit dunya wal akhirah. Sebagaimana termasuk hikmah daripada kita bertakbir ya. 1, berarti kita mengagungkan Allah. 2, kita mengikuti sunnah Rasulullah. 3, ada pahalanya, gitu ya. Ibadah yang tidak bisa dilogikakan dari sisi maknanya. Yang keempat, ada isyarat tauhid. Padahal kita, lisan kita cuma mengucapkan Allahu Akbar dengan tangan kita angkat. Insya Allah ya, ini luar biasa. Hikmah yang berikutnya lagi berarti memperlihatkan orang yang tidak mendengar imam ketika kita sholat ya, mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu agar dia tahu bahwa imam sudah mulai sholat sehingga bisa diikuti. Jadi orang yang ya tidak bisa mendengar imam, agar dia tahu bahwa imam sudah mulai sholat sehingga bisa diikuti dengan gerakan tangan tadi. Maka dengan Allahu Akbar pula muncul kita menjadi orang yang pasrah, menjadi orang yang tunduk, isyarat bahwa dia telah melepaskan semua urusan dunia dan siap untuk menghadap kepada Allah di dalam sholatnya. Sehingga kita siap berdiri dalam sholat kita. Ya. Berdiri dalam sholat berarti menjadikan kita sebagai sosok pribadi. Nah, makanya sholat itu nggak boleh diwakili, gitu ya. Kamu hadir nggak nanti? Aku titip absen, bisa ketika kuliah. Nah, bisa ketika mungkin menghadiri acara tertentu. Tetapi dalam masalah urusan sholat nggak bisa titip absen. Harus diri kita. Karena apa? Di dalam sholat yang ada unsur berdiri, oleh karena itu kita semuanya yang masih kuat ini berdiri sholatnya. Tapi ada orang yang kakinya sedikit bermasalah aja langsung duduk. Nah, kecuali kalau memang bermasalah ya. Jadi dengan berdiri itu adalah merupakan bentuk kita latihan siap, gitu ya. Bahwa misi sholat untuk menegakkan kebenaran, mencegah keburukan dan kemungkaran. Siap. Nah, siap itu biasanya duduk atau tidur. Kamu hari ini berangkat ke Malang ya, langsung berdiri, siap. Wah, gitu ya.
Betapa kita semuanya menjadi orang yang siap untuk menghadapi berbagai macam orang-orang yang akan menghancurkan Islam, ya, menghancurkan nilai-nilai Islam. Ya. Tapi kadang-kadang yang menghancurkan Islam ya dia yang kadang-kadang yang mengucapkan Allah Akbar, ini masalah ya. Jadi dia sholat tetapi dia perbuatannya STMJ, sholat terus, maksiatnya ya jalan terus, gimana ini? Padahal kata Allah wala talbisul haqqo bil batil. Itu berarti ciri-ciri orang munafik. Berdiri dengan tegak dalam sholat diharapkan juga menjadi lambang ketegaran di dalam menegakkan keadilan. Ya. Berdiri juga sering merupakan simbol dari kesabaran, jihad, dan istiqomah. Ketika kita sholat berdiri, padahal kita sholat sendirian. Nah, gitu ya. Ketika kita sholat berdiri, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tetap ternyata kita yang berdiri. Walaupun tidak ada di antara sekitar kita ini yang mendengar, tetap kita baca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Berarti menunjukkan kita ini menjadi orang yang sabar, jihad, istiqomah. Berdiri di atas kaki dengan posisi yang tegar itu diharapkan dapat mempersaksikan bacaan-bacaan ayat, termasuk baca suratul Fatihah dan surat-surat yang lain. Ya, jadi berdiri dalam sholat setelah kita Allahu Akbar yang kita besarkan Allah, akan muncul semangat baru. Nah, gitu ya. Makanya dengan sholat itu akan muncul semangat baru. Jadi bukan malah justru setelah selesai sholat muncul lemah, muncul tidak semangat. Dengan sholat muncul akan semangat. Setelah selesai kita berdiri, nah ini ya insya Allah yang akan kita bahas, ya ini ruku. Ruku. Ruku itu artinya apa? Ruku itu artinya apa? Hah? Nunduk. Yes, pokoknya ngono iku ya. Yes, beginilah ruku pokoknya ya. Yes, ngono iku ruku. Ketika kita ruku itu sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian semuanya bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti oleh karena itu di sini karena rukuk itu menggunakan fi'il amr, berarti ketika kita semuanya dalam sholat kita rukuk itu hukumnya wajib. Makanya menjadi rukun sholat berarti kita harus rukuk. Kalau begitu rukuk itu apa? Gitu ya. Kita jalankan rukuk sudah ribuan kali. Maksudnya apa? Ya pokoknya ngono lah ya, rukuk. Nah, gitu ya. Rukuk itu ternyata di dalam syariat Islam ada yang versi 1, ada versi kedua, ada versi yang ketiga. Nah, gitu ya. Insya Allah kita semuanya sudah benar. Rukuk kita adalah versi yang kedua. Dengan cara seperti itu ya, dengan cara seperti itu namanya ruku. Lalu kalau begitu makna roka'ah itu sebenarnya apa sih? Roka'ah itu maknanya apa? Orang dianggap ruku itu kalau bagaimana? Roka'ah itu artinya adalah menundukkan jasadnya, menundukkan jasad. Nah itu namanya ruku. Berarti nggak ada ceritanya kon sholat kok berdiri tok. Nah, begitu ya. Ini ruku, tidak. Jadi ruku itu harus merundukkan jasadnya. Kalau orang ini Rasulullah melatih pada kita semuanya. Maaf, mungkin antara kita orang-orang Indonesia dengan orang-orang Arab dari sisi perilakunya itu, kalau dari sisi sombong-sombongnya, gitu ya, sebenarnya semuanya manusia sama. Tapi orang Arab kadang-kadang, kenapa turun di Arab Al-Quran itu? Kalau orang Arab yang berperilaku begitu aja bisa, berarti orang Indonesia lebih bisa. Nah, gitu ya. Karena orang Indonesia itu kan lebih sopan santun ya. Sopan santun. Nah, gitu ya.
Sehingga di sini kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk kita merundukkan jasad kita. Ketika kita merundukkan jasad kita, berarti kita dibiasakan, kamu jangan sombong, kamu jangan marah-marah, menjadilah peramah, tidak pemarah. Akhirnya kita tidak sombong, akhirnya kita tidak mentang-mentang dan tidak akan pernah membentak. Masya Allah. Berarti pendidikan yang luar biasa, ya, gitu ya. Ajaran Rasulullah, inna akmalal mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Rasulullah yang menyampaikan dalam hadisnya, kita sebagai orang yang sholat itu kita harus berakhlak mulia, dididik. Begitu kita ruko, kita nggak akan menyombongkan diri kita. Siapa kita ini? Akhirnya merundukkan jasad kita. Ketika ruko, ternyata kita diajari untuk merundukkan hati kita. Kita yang punya jabatan tinggi, ilmu kita yang banyak, keahlian kita yang juga cukup luar biasa, maka kita tidak melihat siapa-siapa. Tidak ada yang bisa kita sombongi, tidak ada yang kita rendahkan. Ternyata inilah hati kita juga kita rundukkan. Rukuk berarti juga kita merundukkan segala pemikiran kita. Rukuk berarti menunjukkan merundukkan segala mungkin yang pernah kita capai, kebesaran jabatan, kekayaan, rumah, mungkin kendaraan, mungkin uang, nah, gitu ya, kita tundukkan, muncullah akhirnya merundukkan kesombongan kita. Makanya hasil daripada kita ruko, orang-orang yang senantiasa apa? Sami'na, kan begitu ya. Begitu ada informasi bahwa rencana Masjid Al-Ilham akan renovasi, semuanya semangat untuk sami'na wa ata'na, gitu ya. Berarti kita akan merundukkan keserakahan kita, tidak menjadi orang-orang yang serakah dalam berbagai macam bentuk jabatan maupun kekayaan. Akan merundukkan keakuannya, dan termasuk kekayaannya, termasuk juga jabatannya, kepandaiannya. Begitu ruku, ini Bapak Ibu ketika ruku biasanya matanya terbuka atau terpejam? Terbuka ya. Kalau terbuka itu berarti begitu ruku melihat kursi atau melihat uang? Melihat apa? Yang dilihat tanah. Iki lo asal usulmu, gitu ya. Asal usulmu dari tanah, sesuatu yang tidak berharga, gitu ya. Tapi tanah sekarang mahal ya, mahal. Artinya tanah itu tidak bisa bermanfaat kalau tidak dimanfaatkan, gitu ya. Tidak berharga kamu itu asal usulnya. Maka lihatlah tanah. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita semuanya rukuk? Kita diajak, ya gitu ya, dididik oleh Allah melalui salat kita, akhirnya kita tidak akan marah-marah. Ya, betul ya? Orang yang mengerjakan salat itu nanti di luar salat tidak akan marah-marah. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu kita semuanya berada di dalam masjid, Masya Allah, orangnya kan akhlaknya mulia semuanya. Nah, insya Allah di rumah nggak pernah marah-marah. Betul ya? Masya Allah, luar biasa. Begitu bapak-bapaknya datang, nggak ada kopi, nggak ada roti, mejanya bersih. Marah-marah atau alhamdulillah? Alhamdulillah, Masya Allah. Hasil dari sholat, Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa. Ibu-ibunya juga begitu. Sudah ini tanggal berapa sekarang, Pak? Tanggal 14, uang gajiannya juga belum turun juga gitu ya. Masih sabar, tidak marah-marah. Ini kan luar biasa gitu ya. Hasil dari sholat. Makanya kembali lagi ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang kita lakukan dengan khusyuk ini ternyata mampu berdampak kepada kemuliaan dalam hidup, ketenangan dalam hidup. Kalau keluarga namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Kenapa? Karena dengan sholat itulah muncul jiwa-jiwa yang innas sholata tanha anil, oh kan begitu. Orang yang sholat berarti orang yang dia itu pasti mampu ketika bekerja, ketika di rumah, ketika berbisnis, ketika menjadi manajer, ketika menjadi penguasa, pasti akan muncul terjadilah apa? Tidak akan terjadi yang namanya bentuk-bentuk kesombongan, pengerusakan. Karena dengan sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi muncul pertanyaan, iku sholatnya aktif, tapi sok gelem, nah, gitu ya, melakukan korupsi. Berarti syarat yang pertama Allahu Akbarnya belum tuntas. Allahu Akbar yang seharusnya harus Allah yang dibesarkan, ternyata dia masih membesarkan nafsunya, ternyata dia masih membesarkan keluarganya, dia masih membesarkan egonya. Berarti Allah Akbarnya belum tuntas. Ya. Berarti perlu ngaji dulu di Masjid Al-Ilham. Ini namanya perlu sekali-kali diundang gitu ya. Semuanya para menteri, semuanya para gubernur biar hadir di sini gitu ya. Berani nggih takmir masjid ngundang gitu ya. Diundang biar yang baik bukan hanya kita saja, biar mereka juga baik gitu ya. Masalah mereka nggak mau datang ya terserah. Maka tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang membentak, kita menjadi orang yang teriak-teriak. Masya Allah, kita menjadi orang yang sombong. Nggak mungkin. Sekali lagi ya, hasil dari kita menjalankan sholat. Aqimis sholat. Ya. Perintah Allah, aqimis sholat, dirikanlah sholat itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban, setor hafalan atau membaca mantra, tetapi lebih mengarahkan kepada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hari ini sholat ada satu poin yang berubah. Sholat lagi ada setengah poin yang berubah. Yang semula biasanya bentak-bentak, sekarang sudah mulai agak lemes. Yang lemes apanya? Gitu ya. Yang semula teriak-teriak akhirnya menjadi bisa menguasai diri karena menjalankan maka dari itu masya Allah luar biasa ya. Maka terciptalah jiwa-jiwa yang bagaimana? Sami'na wa ata'na. Muncul dari kualitas bentuk sebuah pelatihan gerakan ibadah yang orang memandangnya hanya sekedar setoran hafalan, ternyata didesain oleh Rasulullah bukan begitu. Sholat tidak hanya begitu saja. Didesain oleh Allah, sholat yang kita lakukan mampu menciptakan karakter jiwa. Jiwa yang sami'na wa ata'na. Jiwa yang sami'na wa ata'na. Gak boleh marah-marah? Iya, aku gak marah-marah. Gak boleh mencuri? Siap, saya tidak mencuri. Maka muncul orang yang rendah hati. Rendah hati itu rendah diri. Rendah hati ya? Nah, kalau rendah diri itu apa? Hah? Minderan lah gitu ya. Ini enggak rendah hati ya gitu ya. Duitnya akeh, tidak menunjukkan uangnya banyak. Tiba-tiba ini Pak, uang 5 juta. Wah, ke Pak Bagus nih. Pak Bagus atau Pak Arif? Kan begitu gitu ya. Luar biasa kan begitu ya. Hasil dari salat muncul orang-orang yang santun. Oleh karena itulah hadis dari Allah yang sudah kita kenal ya, bahwa ruku merupakan jelas ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jika ruku dia mengangkat kedua tangannya, dan jika mengatakan sami Allahu liman hamidah, ia mengangkat kedua tangannya. Dan jika bangkit dari rakaat kedua, ia mengangkat kedua tangannya. Nah, cara ruku. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan merenggangkan jari jemarinya. Jadi pas nanti seperti yang ada 3 gambar tadi ya, yang pas di tengah. Kalau sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW.
Maka jika engkau rukuk, letakkanlah kedua tanganmu di atas lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jarimu sampai tulang belakangmu menjadi mapan di tempatnya. Nah, sehingga muncullah namanya tumak nina. Bukan hanya sekedar dari berdiri terus kemudian membungkukkan sebentar terus naik lagi, tidak. Masya Allah, satu gerakan kita menggerakkan dari punggung kita ternyata menjalankan beberapa ayat Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hanya rukuk saja, Masya Allah, ibadah yang luar biasa. Meluruskan punggung di saat rukuk, maka beliau ketika rukuk tidak mengangkat atau tidak menundukkan kepala, tetapi seimbang di antara keduanya. Disifati oleh Ali karramallahu wajhah, Rasulullah itu ketika rukuk seandainya diletakkan ada gelas yang berisi air, niscaya tidak akan tumpah. Berarti betul-betul lurus. Insya Allah sama seperti kita yang kita lakukan. Yang berikutnya lagi adalah tumak ninah. Bagaimana Rasulullah sampaikan, sejelek-jeleknya pencuri ialah orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat kok mencuri? Bisakah sholat mencuri? Rasulullah mengatakan, tidak disempurnakannya rukuk dan sujudnya. Atau di sini dikatakan tidak diluruskannya punggung sewaktu rukuk dan sujud, kecuali punggungnya sakit. Kecuali. Oleh karena itulah bacaan rukuk di sini apa? Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim ini adalah merupakan tadi ya. Jadi kalau Allah tadi memerintahkan kepada kita semuanya, tadi perintahnya bunyinya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Di sini Allah menggunakan kata-kata fa. Fa itu berarti maka. Maka itu berarti perintah, gitu ya. Huruf atof, huruf untuk menyambung. Berarti ada uraian sebelumnya, baru ayat setelahnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Maka di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam ya, dijelaskan bahwa dalam hadis ya, qala Imam Ahmad haddatsana Abu Abdurrahman haddatsana Musa yakni Ibnu Ayyub al-Ghafiqi haddatsana Ammi Iyas bin Amir sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhni nuzilat, atau nazalat, ya, turun. Fasabbih bismi rabbikal azim, gitu ya. Maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Qala lana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Gitu ya. Jadikanlah perintah Allah Subhanahu wa taala itu, fasabbih bismi rabbikal azim itu, ketika ada perintah Allah sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung itu, jadikanlah perintah itu kamu lakukan di dalam ruku. Jadi jadikanlah perintah Allah sucikanlah nama Tuhanmu yang agung itu, jadikanlah perintah itu Anda mengamalkannya, menjalankan perintahnya tadi dalam ruku. Makanya salah satunya adalah apa? Ketika kita ruku bunyinya apa? Bacaannya Subhana Rabbiyal Azim. Karena tadi perintahnya sucikanlah dengan nama Tuhanmu, maka jawaban kita Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku Al-Azim yang maha agung. Pas. Apakah hanya bacaannya saja? Tidak, seperti tadi.
Nah, begitu ya. Ketika kita semuanya disuruh mensucikan Allah itu ternyata kita disuruh merundukkan dari anggota badan kita dan kita, bacaan kita, Subhana Rabbiyal Azim yang keluar dari hati kita. Terbentuklah pola dalam kehidupan kita yang kelihatannya hanya ruku, tetapi itu bermakna dalam kehidupan kita. Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah itu merupakan bacaan di dalam ruku. Maka bagaimana jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi fasabbih bismi rabbikal azim di sini. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Agung yang ada dalam surat Al-Waqiah tadi. Ya. Ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ya. Karena ini merupakan bentuk dari perintah Allah, ya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Tuhanmu yang agung. Berarti ini menjawab dari ayat-ayat sebelumnya. Fasabbih fi'il amr, sucikanlah. Dari fi'il madinya sabbaha yusabbihu sabbih. Sabbaha fi'il yang 4 huruf, sedangkan fi'il 3 hurufnya dari kata-kata sabaha. Sabaha itu artinya berenang. Kalau sabbaha artinya mensucikan. Hubungannya berenang dengan mensucikan itu apa? Ya? Sabaha itu berenang. Berenang itu apa? Hah? Jadi kalau ada kolam renang yang kolam renang itu 4 kalinya ini, kan besar kan gitu ya, kolam renangnya 4 kalinya ini. Yang kita lakukan begitu kita turun di sini, apa yang kita lakukan? Di sini saja. Kalau kita tidak melakukan gerakan perubahan pindah tempat, itu berarti namanya apa? Kumkum. Nah, kalau cuma di sini saja, begitu kolam renangnya 4 kalinya ini, terus kita di sini, ini namanya kumkum kita. Kalau mungkin pakai sabun, itu berarti namanya mandi. Yang namanya berenang, berarti sabaha itu sebenarnya artinya menjauh. Kalau kita turun di sini, berarti kita harus menjauh ke tempat ke timur, dari timur ke utara, dari utara ke selatan. Itu namanya baru berenang. Sehingga konsep daripada bertasbih itu adalah konsep kita menjauhkan dari sifat-sifat Allah yang tidak layak. Sekali lagi, bertasbih berarti kita menjauhkan segala sesuatu yang tidak layak buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya mensucikan Allah. Tapi kata-kata mensucikan ini kalau dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda. Ya. Kalau kita mensucikan baju kita yang tadi kena kotoran, biar bisa dipakai sholat lagi, makanya perlu disucikan. Pakai apa? Sabun, dicuci, diperas, setelah itu dibilas lagi, baru dijemur. Nah, itu namanya berarti kita mensucikan, menghilangkan kotoran. Badan kita kotor, kalau sholat ini nggak bisa, ini harus dibersihkan, disucikan dahulu dengan cara berwudu. Tetapi ketika kita mensucikan Allah, tidak sama seperti kita berwudu dan membersihkan kotoran dari yang ada di dalam tubuh atau di baju kita. Mensucikan Allah berarti menjauhkan. Dari apa? Nah, ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat 74 ini kan sambungan dari ayat sebelumnya. Kita ditanya, ada 4 hal di sini kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaan yang pertama di sini Allah sampaikan di ayat yang ke-58. Afara'aitum ma tumnun. Yang kedua ayat 63. Afara'aitum ma tahrufun. Yang ketiga 68. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun.
Yang terakhir 71. Afara'aitumun narallati turun. Ada berapa afara'aitum tadi? 4. Ketika kita sudah sempurna dalam diajak oleh Allah dialog dengan afara'aitum, kita nanti akan bisa fasabbih dengan sempurna. Dengan ruku' dengan sempurna. Yang pertama sekarang afara'aitum. Artinya apakah? Maka. Ra'aitum kamu melihat. Berarti afara'aitum artinya maka apakah kamu telah melihat? Karena fi'il madhi. Apa yang atau apa saja. Tumnun air mani yang kamu pancarkan. Berarti afara'aitum ma tumnun, maka apakah kamu telah melihat air mani yang kamu pancarkan? Ini pertanyaan untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu? Nih maaf, ini materi 18 tahun ke atas. Ini ada yang di bawahnya? Nggak ada ya? Berarti boleh menyampaikan dengan vulgar ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk apa? Untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Jadi ra'aitum di sini bukan melihat dengan mata. Kita nggak akan mampu untuk melihatnya bagaimana air mati itu terpancar. Ya, gitu ya. Karena syarat dan ketentuan berlaku air mani itu bisa berpancar, betul ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Harus diawali dengan akad nikah, betul ya? Syarat-syarat yang lain juga harus ada. Gitu ya. Jadi Allah tanya kepada kita semuanya, wahai para bapak-bapak, wahai para ibu-ibu, kamu perhatikan enggak air mani yang kalian pancarkan setelah 9 bulan 10 hari tiba-tiba muncul siapa? Muncul kita ini gitu ya, betul ya? Maaf, ini bapak ibu asalnya dari air mani enggak? Loh, iya betul ya. Semuanya di antara kita semuanya tidak ada yang tidak dari air mani. Semuanya dari asalnya air mani. Kita disuruh berpikir, bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan otak dan hati kita. Kamu mikir enggak? Semua manusia seluruhnya mulai dari Nabi Adam sampai ke akhir nanti kehidupan dunia, baik yang kaya maupun yang miskin, yang warnanya hitam, warnanya coklat, warnanya putih, warnanya apa? Sawo mateng, orang yang hidungnya begini cantik atau tidak, nanti tampan atau tidak, semuanya asalnya sama dari setetes air. Kita disuruh memperhatikan, berpikir. Nah, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Ternyata semuanya karyanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini muncul nilai apa? Ya. Karena kita semuanya asal usulnya yang sama, tidak layak kita ini menjadi orang yang menyombongkan diri atas kelebihan yang Allah berikan pada kita semuanya. Gak layak kita semuanya untuk menyombongkan diri. Karena kita yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita semuanya harus menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Ya, afara'aitum ma tumnun. Makanya kita semuanya melihat orang, maaf, ini bapak-bapak kalau melihat ada wanita usianya 20 tahun yang cantik ini, terpengaruh gak kira-kira? Loh, masih terpengaruh? Oh, wajar, normal. Maksudnya ketika ada melihat seperti itu. Lah, termasuk ibu-ibu ketika melihat ada laki-laki yang usianya 20 tahun atau 30 tahun yang ganteng, ibu-ibu berpengaruh gak, Bu? Iya. Tidak, katanya ibu-ibu. Katanya bujui kalau gitu. Siti Zulaikha saja itu terpengaruh dengan siapa? Nabi Yusuf. Kan begitu ya.
Jadi artinya apa? Ketika ada kondisi-kondisi yang seperti itu, ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Kita melihat ada orang yang hebat, kita melihat ada orang yang cantik, kita melihat ada orang yang tampan, kita melihat ada orang yang hebat kayak apapun, kita tidak akan terpengaruh oleh apa yang ada pada dia. Karena semuanya adalah milik Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ya, salah satunya hal dengan kita merunduk itu loh, semuanya kamu itu asalnya dari tanah. Tanah yang akhirnya menumbuhkan makanan, menumbuhkan berbagai macam jenis buah-buahan, dimakan oleh manusia. Akhirnya jadilah dia dewasa, menikah, begitu menikah jadilah, nah, kan manusia lagi gitu ya. Asalnya berarti dari tanah, kita semuanya asal dari tanah. Nah, ketika kita menyadari hal seperti ini, inilah disebut namanya man arofa nafsahu arofa robbahu. Sopo sengerti asal usule ngerti pangerane. Nah, kita ini asal usulnya dari apa? Dari air mani. Kenapa air mani yang, Masya Allah, air mani itu 1 liter berapa harganya, Pak? Kalau sapi mahal. Oh, sapi mahal. Kalau manusia nggak laku. Nggak laku, kita cuma status loh. Kita ini asal usulnya dari sesuatu yang Masya Allah. Maaf, air mani itu baunya itu bau apa? Itu asal usul kita kan begitu ya. Asal lalu apa yang kita sombongkan? Ini yang pertama ya. Jadi barang siapa yang kita melihat asal usul kamu seperti itu, Mbok jangan sombong, Mbok. Nah, gitu ya. Jangan mentang-mentang, Mbok. Jangan marah-marah, Mbok. Jangan merendahkan orang, jangan mencela orang, jangan menghina orang, jangan mencela orang, gitu ya. Muncul dari apa? Hasil dari sholat tadi. Maka ruku kita akan sempurna, ruku kita akan bagus manakala kita memahami yang pertama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, maka di antara kita semuanya sebagai orang tua, gitu ya. Nah, kon niku cilik tak gedekno mbasa gede. Nah, ini namanya orang yang tidak bertasbih kepada Allah, orang seperti itu ya. Orang yang tidak bertasbih kepada Allah. Oh, enggak merasa membesarkan, ngomong cilik tak gedekno. Yang besarkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong dirinya sendiri, kita semuanya setetes air mani berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang yang dibungkus terus kemudian muncul kepala, tangan, badan, kaki, enggak pernah ikut sama sekali. Termasuk dulu ketika ibu-ibu hamil, bapaknya doa, ya Allah, berikanlah anakku nanti di kepala ada rambutnya, ada mata 2, ada alisnya, matanya nanti ada ini, telinganya 2, bisa mendengar, lisannya nanti muncul gigi. Doa gitu enggak dulu? Enggak. Muncul keluar begitu langsung sempurna. Berarti siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu loh, sudah dewasa kenyataannya melupakan Allah. Nah, mensucikan Allah berarti kita tidak terperdaya, tidak terpengaruh oleh, terpukau oleh manusia. Hanya Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, begitu kita semuanya sudah lahir, kalau ada maaf sebuah produk namanya Suzuki sepeda motor, Yamaha sepeda motor, Honda sepeda motor. Gimana Honda, sepeda Suzuki dan Yamaha ini bisa berjalan? Ternyata perlu ada namanya apa? Bensin. Nah, gitu ya, bensin. Begitu kita semuanya lahir, ternyata apa yang perlu? Afara'aitum ma tahrusun. Ya. Apakah kalian semuanya juga memperhatikan, melihat, berpikir matah rusun, semua yang kalian tanam sehingga kalian lihat semuanya ada buah-buahan, ribuan macam buah-buahan, ada sayuran, ribuan macam sayuran, ada makanan, semuanya ada di pasar. Nah, begitu kita semuanya melihat ada buah kelengkeng, ada buah apalagi sekarang ini, mangga. Nah, begitu kita ada buah kelengkeng, biasanya pertama kali yang kita lakukan apa? Tanya, manis gak? Nah, begitu ngomong tanya manis gak itu sambil ngambil kelengkengnya satu langsung diincipi. Betul begitu ya?
Wong miliknya siapa langsung dimakan itu ya. Itu gosop gak gitu? Gosop. Pak, boleh nggak saya ngincipi satu? Oh monggo lah, itu baru nggak gosop, gitu izin dulu. Kadang-kadang kita tidak langsung begitu di pasar langsung diincipi gitu ya. Ya gitu ya. Kadang-kadang begitu. Gosop. Makanya begitu kita pergi ke pasar, ucapan kita Subhanallah, Subhanallah. Melihat cabai, Subhanallah. Melihat sayuran, Subhanallah. Ini maaf, tadi Bapak Ibu sudah sarapan belum? Loh, belum? Nah, yang sudah. Begitu kita di depan kita ada pecel ya, ada sayuran, ada macam-macam, ada peyeknya, ada telurnya, ada ikannya. Ingat Allah enggak? Ingat Allah enggak? Masya Allah. Itu kadang-kadang. Bertasbih begitu ketika kita semuanya makan semua makanan yang ada. Yang dipuji pertama kali adalah Allah. Ini gado-gado kok enak sekali ini. Wah. Beli di mana? Afara'aitum ma tahrusun. Kita semuanya bisa makan, kita semuanya bisa hidup, kita semuanya bisa sehat ini bukan karena kita punya uang, bukan karena kita bekerja, tetapi karena semuanya sudah disiapkan oleh. Maka kita sebagai bapak tanya lagi kepada anak, kon niku wis mari kuliah, kon gak kerja, kon ku katene mangan nopo? Itu namanya tidak bertasbih. Yang menyiapkan makanan seluruh di alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang nggak kerja tapi iso mangan terus? Ada. Siapa? Wong pensiunan itu loh, nggak kerja. Maaf, apa nggak terasa dulu mulai dari usia kita 1 hari hidup, kita ini nggak kerja kan ya? Sampai usia 20 tahun kita nggak kerja, tapi iso mangan sehari 3 kali, betul ya? Itu siapa yang beri makan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kan berarti semuanya tadi adalah Allah yang berikan fasilitas kepada kita semuanya. Afara'aitum ma tahrusun. Makanya orang-orang yang ruko, orang-orang yang bertasbih, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Maka orang-orang yang bertasbih, dia akan senantiasa menjadi orang yang senang dalam kehidupannya. Yang ketiga, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Wahai kalian semuanya makan, minum ya. Kita semuanya minum sehari berapa liter? 2 liter. Minimalnya 2 liter. Manusia di dunia ini ada 8 miliar katakanlah. Berarti Allah harus menyiapkan air dalam sehari berapa liter? 2 liter kali 20 miliar. Berapa berarti? Masya Allah. Itu yang menyiapkan siapa? Bukan Aqua, bukan klub, bukan Cleo. Wah, ada orang yang mengatakan air pegunungan. Wah, gitu ya. Padahal air air berboran. Keindahan alam untuk kita semuanya, kebaikan alam untuk kita semuanya, itu kalimat yang tidak bertasbih. Yakinkan minuman semuanya itu adalah karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu minum es campur yang begitu enak, yang luar biasa, ingat Allah enggak? Oh, di mana belinya? Masya Allah, gitu ya. Inilah Allah yang luar biasa. Yang terakhir Allah tanya kepada kita semuanya. Ya. Afara'aitumun narallati turun. Hei kalian semuanya manusia. Sehingga kalian semuanya bisa menikmati tumbuhan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semula keras akhirnya bisa menjadi lunak. Itu gara-gara ada api. Ya. Begitu kita mau masak kopi, begitu kita semuanya mau masak makanan, tinggal ceklek. Begitu ceklek itu ingat Allah enggak? Ya? Begitu ceklek itu ingat Allah enggak? Kalau tidak ingat Allah berarti belum bertasbih. Belum bertasbih. Ingatnya begitu ceklek, kok gak nyala-nyala, ceklek gak nyala-nyala, langsung ya
LPG ini habis. Loh, di sini pakai LPG atau PGN? Arang, Pak. Iya kan? Ingat kita adalah LPG, ingat kita adalah kompor, ingat kita adalah PGN. Nah, begitu ya. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesimpulannya bacaan rukuk kita Subhana rabbiyal adzim. Begitu mengucapkan kata-kata itu, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Kita semuanya bisa hidup, kita semuanya bisa bertahan hidup, kita semuanya bisa menikmati seluruh makanan, kita semuanya bisa nyaman hidup di dunia ini. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aku makan, ingat kamu, mau minum, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu, mau mandi, ingat kamu, mau ngopi, ingat kamu. Siapa kamunya? Hah? Hafal ya lagu itu ya? Hafal? Hafal? Yang hafal lagu itu berarti sekarang sudah lansia. Betul ya? Anak udah sekarang nggak tahu lagu itu. Oh, penyanyinya sudah meninggal. Tadi sudah lansia. Tapi lagu itu hebat tuh ya. Kamunya siapa? Bukan pacarnya. Tapi ingatnya dulu bapak-bapak pacarnya ya. Itu sebenarnya Allah maksudnya. Ya, tidak ada sedetik pun, tidak ada fasilitas yang kita gunakan dalam hidup ini kecuali semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu. Inilah makanya kita menjadi dengan sujud kita, dengan rukuk kita ya, Subhana rabbiyal adzim, memunculkan jiwa-jiwa yang sami'na wa ata'na, senantiasa membesarkan kepada Allah, akhlak yang mulia, sopan santun. Oleh karena itu semoga aja dengan bacaan Subhana rabbiyal adzim atau Subhanallah akan memunculkan, insya Allah kita menjadi diberi umur panjang oleh Allah yang barokah, dengan kondisi jiwa yang terpatri di menit seperti itu, insya Allah menjadi orang yang sehat walafiat. Nah gitu ya, kan apa, mensana. Nah, kan gitu ya. Kalau jiwa kita ini plong, kenapa? Karena semuanya milik Allah. Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus dengki? Kenapa kita harus menyesal? Enggak. Semuanya biar kita semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kehidupan umur panjang yang barokah. Maka kalau kita menjadi barokah, pasti akhlak kita juga mulia, akan muncul keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, kalau sudah keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah rizki juga menjadi barokah. Kalau masing-masing keluarga sudah seperti ini, berakhlak mulia, nanti semuanya orang-orang di seluruh dunia, di seluruh negara ini, termasuk presiden, wakilnya, menterinya, semuanya berakhlak mulia seperti ini, insya Allah akan menjadi negara yang barokah. Amin, Allahumma amin. Inilah sedikit yang bisa kita bahas bersama-sama, kita baca bersama-sama. Semoga aja menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.